Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbilah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Al-Qur'an surat Al-A'la ayat yang ke-15. Terjemahannya menurut Departemen Agama dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Menurut terjemahan Mahmud Yunus, dan menyebut nama Tuhannya lalu sholat. Terjemahan Buya Hamka, dan yang ingat akan nama Tuhannya lalu sholat. Itu terjemahan dari Departemen Agama, ya, sekarang namanya Kamenak, dulu Depak, ya. Dan Mahmud Yunus itu adalah ulama dari Sumatera Barat juga, dan Hamka juga dari Sumatera Barat. Ya, ini kita ambil terjemahan, ya, dari ulama-ulama kita. Jadi wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya kan? Yang sebenarnya sebelumnya kita qad aflaha man tazakka. Yang akan masuk surga itu adalah orang yang membersihkan diri, ya kan, membersihkan hubungannya dengan Allah, membersihkan hubungannya dengan Rasulullah, membersihkan hubungannya dengan manusia-manusia yang lain. Itu amalan yang pertama. Setelah dia membersihkan diri, lalu dia wa dzakara asma rabbih, lalu dia ingat kepada Tuhannya. Jadi yang kita khawatirkan sebenarnya bukan melakukan kesalahan, ya, bukan terlanjur berbuat dosa. Yang kita khawatirkan kalau kita tidak cepat kembali kepada Allah. Nabi Adam berbuat dosa, tapi cepat kembali kepada Allah dengan kalimat Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus sempat marah dan meninggalkan umatnya masuk ke dalam perut ikan, lalu ingat cepat kepada Allah. Kalau tidak ingat kepada Allah, dah selama-lamanya dalam perut ikan itu. Tapi karena ingat kepada Allah, sehingga mengungkapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gitu. Jadi yang kita khawatirkan itu sebenarnya bukan melakukan kesalahan, tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah, gitu. Makanya faiza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
zakarallah. Apabila mereka terlanjur berbuat fahisyah, au zalamu anfusahum, atau dia membuat zalim. Ya kan? Kalau Nabi Adam berbuat zalimnya karena melanggar larangan Allah. Ya kan? Au zalamu anfusahum zakarullah. Lalu dia ingat kepada Allah. Jadi mengingat Allah ini adalah satu amalan yang luar biasa. Ya kan? Dengan ingat kepada Allah lalu minta ampun, Nabi Adam diampuni dosanya. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Jadi wa zakarasma rabbih. Lalu dia ingat Tuhannya. Tadi ada yang menerjemahkan lalu dia ingat nama Tuhannya. Jadi zakara yang bahasa kitanya selalu sebut dengan zikir, itu maknanya mengingat, menyebut atau ingat, ya kan? Di waktu kita teringat dengan Allah itu namanya zikir. Ada zikir lisan dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apalagi la ilaha illallah, ya kan? La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Apalagi yang bisa kita gunakan astaghfirullah, ya kan? Itu ringan Pak, tapi timbangannya berat, ya kan? Allah bizikrillah tatmainul qulub, ya kan? Ketahuilah dengan mengingat Allah jiwa itu akan tenang, ya kan? Jadi selalulah dalam keadaan ingat kepada Allah. Apa maknanya mengenal Allah? Ya kan? Kalau apa yang terjadi kepada kita, tolong ingat Allah, kenali Allah gitu. Ya kan? Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya kan? Bukan lari dari Allah. Ya kan? Kalau seandainya hujan itu mengkhawatirkan keadaan tempat tinggal kita, lari kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah hujan ini dari yang merusak gitu, ya kan? Minta kepada Allah, bukan minta ke pawang. Ini pawang hujan, ya kan? Ya kan? Padahal hujan itu yang menurunkan siapa? Allah kan? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa nunazzilul ghaiz. Sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu kapan terjadi hari kiamat dan kapan hujan itu akan turun. Jadi kalau seandainya tidak ada hujan, minta kepada Allah. Maka ada sholat minta hujan kan? Kalau hujan itu begitu mengkhawatirkan, Bapak punya hajat, yang hajat ini bukan untuk dunia ya, tapi ada nilai ibadahnya di situ, maka itu minta kepada Allah supaya hujan itu diturunkan di tempat yang lain. Jadi bukan minta ke dukun, bukan minta ke tukang pawang, ya kan? Itu dibayar mahal tuh Pak. Pawang di sirkuit apa namanya? Itu dibayar mahal Pak. Jadi apalah itu ya, dukun yang dibayar mahal oleh orang itulah, ya kan? Memang begitulah keadaan dunia ini Pak. Tapi kita disuruh mengingat Allah, ya kan? Mengesahkan Allah. Apalagi di waktu kita mentadaburi Allahus Samad, hanya Allah lah tempat bergantung, nah, gitu. Ya kan? Jadi apa yang kita butuhkan, mintalah kepada Allah. Ya kan? Kalau terlanjur berbuat maksiat, ingat kepada Allah. Ya kan? Bukan habis korupsi lalu baca alhamdulillah, enggak begitu. Ya kan?
Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa yang pertama sekali yang perlu kita ingat? Wa dzakara asma rabbih. Lalu ingatlah akan nama, ya kan, akan Tuhannya, Rabbi. Ya, pertama ya syariat. Ya kan? Syariat yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya kita ini disuruh larinya kepada Al-Qur'an, ya kan? Larinya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Apa kira-kira yang akan kita kerjakan, ya kan? Maka itulah sesungguhnya bagi kita dari awal surat Al-A'la bicara apa? Sabbihis ma rabbikal a'la. Sucikan, ya kan, nama Tuhanmu, zat Tuhanmu yang maha tinggi. Kan itu yang dari awal kajian kita. Sabbihis ma rabbikal a'la. Jadi kita sucikan Allah, ya kan, baik yang berhubungan dengan segala yang ada dalam kehidupan kita. Jangan melenceng sedikit pun dengan Allah gitu, ya kan, termasuk alam ini. Kalau terjadi banjir di tempat kita, kira-kira apa mak pesannya tuh Bu? Terjadi banjir, hujan, banjir sampai awak, apa pesan sebenarnya di situ? Hah? Ya bisa jadi pesannya supaya kita ini membangun, ya, hati-hati gitu, ya kan. Ada ini rumahnya bagus tapi drainasenya sekadang pipa saja, itu mata lo di air kan, ya kan. Mungkin tata ruangnya harus dipikirkan kembali, ya kan. Atau tempat resapannya Pak, ya kan, atau buang sampahnya sembarangan aja. Sebenarnya ada pesannya, ya kan, karena apa yang terjadi itu bukan karena Allah kan, tapi karena ulah tangan manusia itu sendiri, lalu Allah izinkan itu terjadi. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Zahara itu artinya nyata, telah nyata terjadi kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Jadi kalau seandainya terjadi sesuatu, harusnya mereka mengingat dirinya, ya kan. Maka alam semesta ini, ya kan, kalau Ebit GAD mungkin alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Apa? Kepada siapa ditanya? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Memang ada rumput yang bergoyang, ya kan? Karena angin ya. Harusnya tanya kepada diri kita apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Terjadi musibah, tanya kepada diri kita apa sebenarnya yang terjadi. Dan nyo ndak jauh-jauh ada Pak, ya kan? Ndak jauh-jauh meleset. Terjadi musibah di suatu tempat, dosa yang paling besar dilakukan oleh umat apa? Banyak ndak sholat. Bapak boleh tanya itu, di mana terjadi musibah? Coba lihat umat di situ. Banyak sholat apa tidak? Ya kan? Nah, maka itu wa dzakara asma rabbih. Setelah dia lihat hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, ati Allah wa ati Rasul, lalu lihat hubungan sesama manusia, ya kan? Kalau ada yang tidak pas, ya kan, maka itu cepat perbaiki, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi puncak sebenarnya mengingat Allah itu ya Al-Quran, ya kan? Makanya di waktu kita sudah membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah.
Jadi kalau ibu bapak membaca Al-Quran itu seolah-olah Allah sedang mengecek kawak. Karena yang kita baca itu kan perkataan Allah. Bisa enggak ibu-ibu bapak-bapak merasakan di waktu kita membaca Al-Quran itu terasa yang ngomong itu Allah kepada kita. Kita ambil ayat ini umpamanya. Di sini ada kalimat wa zakarasma rabbihi fasalla. Kalau Allah yang ngomong kawak, apa maknanya situ? Kalau Allah yang ngomong, ini kan perkataan Allah ini. Perkataan Allah itu kepada kita. Kamu ingatlah kepadaku. Kamu dirikanlah salat. Kan itu pesannya sebenarnya, Pak. Wa zakarasma rabbihi. Ingatlah kamu kepadaku, kepada Allah kan, Rabbi, ya kan? Aku yang menciptakanmu, aku yang menjagamu, aku yang memberimu rezeki, aku yang memberimu kekuatan, aku yang memberimu penglihatan, aku yang memberikanmu tenaga, sehingga kamu bisa berbicara, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, tanganmu bisa bergerak, kakimu bisa melangkah. Itu kan karena aku. Karena itu kata Allah, ingatlah kamu kepadaku. Di waktu kamu mau bicara, ingatlah kepadaku. Kira-kira pembicaraanmu dari aku ridhoi apa tidak? Di waktu engkau mau mendengar, ingatlah kepadaku. Apa yang kamu dengar itu aku ridhoi apa tidak? Di waktu kamu mau menggunakan tanganmu, ingatlah kamu kepadaku. Apakah yang kamu tanda tangan itu aku ridhoi apa tidak? Di waktu kakimu melangkah, kamu ingatlah kepadaku, kata Allah. Apakah langkahmu itu mendekatkan engkau kepadaku apa tidak? Itu yang dimaksud wa zakarasma rabbihi. Kamu ingatlah kepadaku. Karena ayat ini adalah firman Allah, perkataan Allah. Maka itu perlu kita mengenal Allah. Makanya dari awal surat Al-A'la sudah memperkenalkan diri. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Itu sadonya dari ate itu. Ya kan, sucikan Tuhanmu, Tuhanmu yang maha tinggi, Tuhanmu yang menciptakanmu dengan ciptaan yang sempurna. Ya kan, semuanya itu adalah mengingat Allah. Nah, bisa itu ibu-ibu, bapak-bapak mentadaburi Al-Quran, lalu kita seolah-olah sedang mendengarkan perkataan Allah, seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Di waktu kita belajar tentang hadis, rasakan bahwa yang berbicara itu adalah Rasul. Kalau ibu-ibu ingin bicara dengan Rasulullah, rahasianya gampang, baca saja hadisnya. Itu Nabi yang ngomong kepada kita, ya kan? Coba rasakan seolah-olah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu diucapkan kepada kita. Nah, baru nanti lihat alam, ya kan? Kalau Al-Quran bahasanya tadabbur Al-Quran, kalau alam namanya tafakkur. Jadi mengana diri dari hati ujung rambut sampai ke ujung kaki, bawah nasabananya, ya kan? Dari ndak ado lalu dia adoan, ya kan? Karena diri. Karena alam, ya kan? Itu mengenai matahari terbit saja mah alun selesai sampai kini perdebatan, ya kan? Kaji dengan ini, oh ternyata fajar belum
belum terbit, ditunggu naik matahari 2 derajat lagi, lahirlah 8 menit, ya kan? Makanya subuh dilambatkan 8 menit setelah dilihat, padahal matahari itu tabi darui, ya kan? Begitulah ilmu kita, ya kan? Sekarang mau Ramadan, ya kan? Kalau menurut hisab yang disampaikan oleh Muhammadiyah, hari Jumat malam, ya kan, sudah sholat malam, berarti hari Sabtu tanggal 1 sudah puasa. Nah, kalau pemerintah ditambah lagi naik, bukan 2 derajat tapi 3 derajat. Kalau 3 derajat berarti sudah berapa itu? 12 menit naiknya lagi ke atas. Makanya bisa berbeda, akan sering nanti berbeda. Kalau dulu 2 derajat, sekarang dinaikkan jadi 3. Jadi hitunganku nampaknya dari 3 mulai nilai, ya kan? Nah, itu terjadi, itu masalah bulan, masalah matahari, tidak selesai sampai kini, ya kan? Amerika katanya sudah memikirkan bagaimana tinggal di bulan, ya kan? Cina sudah memikirkan bagaimana bisa bolak-balik ke bulan. Kalau orang Indonesia memikirkan nasib bulan ke bulan, ya kan? Bala nasib bulan ke bulan. Nah, itu dia dipikir gini Pak, ya kan? Nah, oh minyak goreng lo gini lah, ya kan? Kata nenek kita kan tidak perlu dipikirkan karena tidak menggoreng setiap hari, ya kan? Nah, disayur, alai, dihabui, dikukus, digulai, kan banyak. Tidak usahlah stres ibu-ibu, ya kan? Kalau liado, tapi memang yang paling simpel tuh memang kalau liado minyak goreng di rumah, atau selesai juga besok tuh. Kalau talua digoreng, dulado sekete digoreng, minimal talua atau sapi. Nah, minyak juga kan? Kalau mau talu atau sapi diabui bah, ya kan? Nah, pokoknya bulan puasa besok jangan makan dari pagi sampai sore lah tuh, ya kan? Nah, artinya apa? Bagaimana pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, gunung yang kokoh, laut yang lebar, itu kan bagian sebenarnya supaya sampai mengingat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin pesankan begini, jangan gagal paham kalau bahasa sekarang. Mempelajari bulan, bintang, matahari, tumbuhan, batu bukan menjadikan kita mengagumi itu, terkagum-kagum dengan matahari lalu nyembah matahari, terkagum-kagum dengan bulan lalu menyembah bulan, ya kan? Terkagum-kagum dengan batu lalu diperbudak oleh batu, ya kan? Bukan itu Pak, itu gagal paham. Jadi mentafakkur alam membawa dekat kepada Allah. Jadi kalau pergi ke desa terindah, ya kan? Pergi ke desa terindah itu di mana? Yang beko solatnya lalai, tapi mencari luar biasa. Kece orang kampung Ambo, amazing gitu ya. Oh beautiful katanya, kece orang kampung Ambo itu. Ya. Terkagum-kagum dengan alam tapi lupa dengan yang menciptakan alam gitu. Ya kan? Jadi tujuannya bukan itu. Maka itu aktifkan kepala dan mata hati. Matoko mencari hati itu hidup untuk memahami apa yang terjadi. Lah model itu keadaan kinia. Ya kan? Siapa punya peranan. Ya kan? Mata, kepala itu dilihatkan, hati itu dihidupkan supaya dia sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fasolla. Fa-nya itu bagi orang yang ingat kepada Allah.
Dia sudah mengingat Allah, lalu ma'rifatullah, ingat Rasulullah, ingat bagaimana ciptaan Allah yang terjadi hari ini, lalu dia tundukkan dirinya dengan salat. Ya, jadi tidak bisa tidak tuh. Jadi kita ini sudah termasuk mudah-mudahan kepada dua ini. Fazakir, ya kan? Kita diingatkan. Ya, Nabi itu mengingatkan kita kan dua aja sebenarnya. Ya kan? Pertama bagaimana menghindar dari neraka. Yang kedua bagaimana kita masuk ke dalam surga. Nah, supaya masuk ke surga itu tiga ini. Ya kan? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa shalla. Jadi tiga itu. Ya kan? Dia bersihkan hubungannya dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, dengan umat manusia yang lain. Lalu dia ingat kepada Allah, dia mengenal Allah, dia mengenal Al-Quran, dia mengenal Rasulullah, dia mengenal hadis. Lalu dia mengenal alam ciptaan Allah ini. Lalu fasallah. Jadi fa-nya itu sebab. Jadi memang ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa orang tidak mengerjakan sholat? Bukan karena dia tidak bisa rukuk sujud, bukan karena dia tidak bisa bacaan sholat, bukan karena dia tidak punya waktu, bukan. Karena dia belum mengenal Allah, itu Pak. Dia belum ingat kepada Allah, makanya dia tidak mengerjakan sholat. Cobalah ibu-ibu sekali-sekali iseng-iseng tanya-tanya karena anak muda awak yang tidak sholat. Mbak kau tidak sholat awak? Ajaweknya kira-kira. Awak tidak hafal dah bu. Awak sibuk bana bu. Tidak ada waktu untuk Allah dah. Awak kau tidak bisa dah bu. Tagak tidak bisa, rukuk tidak bisa, sujud tidak bisa. Ya kan? Ada tak itu jawapannya kira-kira? Kalau itu jawapannya kira-kira berapa ibu tu? Tak ada waktu, tak bisa, tak ada tenaga. Ya kan? Ada berapa masjid Pak, itu yang bagi aku kadang-kadang ya Allah gitu ya. Orang-orang yang tidak sempurna akalnya, lemah menurut saya akalnya Pak. Ada yang rajin datang ke masjid Pak. Di beberapa masjid di Kota Padang, wah, tidak sempurna akalnya dong. Ya kan? Tapi rajin sholat ke masjid. Orang yang sempurna sih akalnya tidak lama sholat ke masjid, bayangkan. Ya kan? Maka itu dikatakan fasallah. Ya kan? Maka itu ilmunya penting. Kenal Allah itu dulu. Ya kan? Dia harus mengenal Allah. Dia harus mengerti bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah dan akan ada nanti hari pembalasan di akhirat. Kadang-kadang tak lo menunggu akhirat, ya kan? Di dunia saja lah ada balasannya gitu, ya kan? Maka itu amalan sholat itu bagian dari amalan yang utama, yang pertama sekali dihisab gitu, ya kan? Maka itu mengenal Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah kita alhamdulillah sudah diringankan untuk melaksanakan sholat, ya kan? Sudah dipermudah langkah kita untuk menuju kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, tugasnya inti dakwanya cuma 3 saja. Pertama, bagaimana supaya umat ini mengenal Allah. Maka itulah yang terjadi 13 tahun di Makkah. Ya, 13 tahun di Makkah, lalu dia mengenal Allah. Sehingga dipegang kue-kue. Awak ku lu ada ujian lain Pak. Ujian awak yang paling barik kan lu ada. Tabayang tak Bapak Ibu bagaimana Bilal mengenal Allah? Diletakkan di tampek yang paneh yang angin tu batu
kemudian dihimpit dengan batu, ya kan, ditekan di situ, tapi jawabannya apa? Ahad, Ahad. Tahu tak Bapak Ibu siapa yang pertama sekali yang dibunuh dalam Islam karena mempertahankan keimanannya? Kalau yang dibunuh pertama sekali manusia, berkelahian antara Habil dengan Qabil. Tapi umat Islam, umat Nabi Muhammad yang pertama mati demi mempertahankan imannya, bukan pembesar, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi adalah orang miskin, budak, keluarganya keluarga budak. Siapa namanya? Yasir. Anaknya Ammar, dengan istrinya juga, dengan anaknya lagi, satu keluarga. Itulah orang yang pertama dibunuh dalam Islam. Karena apa? Karena mempertahankan imannya. Nabi saja hadir di situ. Nabi Muhammad hadir di situ, di Makkah itu. Dan Nabi Muhammad tahu kejadian ini. Tapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Allah bilang, isbir, sabar wahai Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, surga menunggu kalian. Karena pada waktu itu Yasir masih terikat dengan majikannya, belum dimerdekakan, belum dibayar, belum dibeli, belum ditebusi. Maka itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia statusnya budak. Di dunia statusnya boleh budak, Pak. Tapi di akhirat sudah dicalonkan menjadi penghuni surga. Kalau kini yang terjadi apa, Bapak Ibu? Di dunia kok harum dengan hartanya, dengan jabatannya, ya kan, dengan kedudukannya. Kadang-kadang dia jual akhiratnya. Maka itu dakwah Islam itu yang utama sekali adalah bagaimana kita mengenal Allah. Di waktu Abu Bakar sudah mengenal Allah, dia serahkan hartanya kepada Allah semuanya. Di waktu Umar telah mengenal Allah, berapa harta yang diserahkan? Hah? Di waktu Umar sudah mengenal Allah, berapa hartanya yang diserahkan? Setengah dari hartanya yang diberikan. Bergantung bagaimana kita memahami, ya kan? Yang kedua, dakwah Islam itu ya wajibnya sholat. Maka itu di penghujung tahun di Makkah mulai muncul perintah sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya kan? Setelah kokoh. Kenapa? Karena sholat itulah yang mewarnai perilaku manusia. Lah yakin Bapak Ibu-ibu, bahwa orang sholatku tidak ada yang miskin. Orang yang sholat itu kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh Allah. Kalau ada orang yang sholat miskin, berarti ada yang salah dalam sholat. Kok bisa saya yakin itu, Ustaz? Kaya kok enggak Bapak Ibu, tapi enggak miskin. Pasti kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Aduh sejalannya. Kamu cari besok-besok kehidupannya, tapi anaknya selesai sampai S3, pikir-pikir di mana dapat PT dia. Tapi aduh sejalan, aduh enggak Pak Haji? Hah? Aduh sejalan gitu. Karena dalam sholat itu, saya beri satu contoh sajalah, ya kan? Bacaan duduk antara dua sujud apa? Hah? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, apa lagi? Warzuqni. Itu sih dulu terjemahan. Rabbighfirli
ampuni dosa aku. Warhamni, rahmatilah aku. Apa lagi? Wajiburni, apa? Penuhi kebutuhanku. Tambah lagi tadi satu lagi, warzuqni. Apa artinya warzuqni? Berilah rezeki. Satu rakaat, ya kan? Satu rakaat sujud, duduk, sujud, berarti satu kali. Doanya, ya Allah, penuhi kebutuhanku, berilah aku rezeki. Rakaat kedua ulang itu walia 7 kali sehari semalam. Berarti wak minta kepada Allah minimal, ya Allah, penuhilah kebutuhanku, ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah, 7 kali. Orang kafir tak pernah minta kepada Allah, aduh je rasakinya. Awak yang setiap hari, berarti ada yang salah itu memahami. Ya kan? Oh, tak banyak diberikan oleh Allah, tapi berkah. Harta segitu-gitu je. Cuman badan sehat, anak-anak sehat, tak banyak perangai, ya tak? Ya kan? Oh, piti masuk banyak, piti keluarnya banyak loh. Adu-adu se, kau nak tangkuk lah, bayi lo sekian, ya kan? Ikut nak sakit lah, bayi lo sekian. Ikut nak masuk sekolah lo, tak lewat dengan tes, tak pasal pakai tas. Apa tapi piti, ya kan? Maka itu solat akan mewarnai perilaku keseharian manusia. Maka itu 3 konsep. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Lalu dia bersihkan dirinya hubungan dengan Allah, lalu dia ingat kepada Allah, lalu dia dirikan salat. Salat itulah yang membuat dia dekat dengan Allah. Insyaallah Bapak Ibu, masih ada 1 kali Rabu lagi, ya kan, sebelum Ramadan. Jadi insyaallah kita lanjutkan. Apa lagi ayatnya? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Itu nanti yang kita, manusia itu tetap juga lebih cenderung kepada dunia. Nanti kita bahas kok lebih cenderung juga ko neraka, ko sarugo, ko kenikmatan surga, iko azab neraka, cara masuk surga iko perbaiki hubungan dengan Allah, ingatlah kepada Allah, lalu laksanakan solat. Tapi manusia ko kare kapalo, kecek orang Minang kare angok, nyo tetap yo lebih senang kepada dunia. Kok senang yo kepada dunia. InsyaAllah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.